Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada kesempatan hari ini saya Rahmat SAG, pengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam, mengucapkan selamat datang, selamat bergabung menjadi keluarga besar SMP Negeri 1 Ngrau. Semoga anak-anak sukses, semoga anak-anak tetap semangat dalam belajarnya dan kemudian tercapai cita-citanya. Anak-anakku yang berbahagia, dalam kesempatan hari ini kita akan berbicara tentang tauhid, tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu membahas bab 1, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat indah namanya. Nah, sebelum kita mempelajari lebih lanjut, perlu saya sampaikan dulu bagaimana peta konsep materi yang akan kita pelajari hari ini. Inti utamanya yang kita pelajari adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga akan mempelajari dan memahami iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga mempelajari dan memahami makna Asmaul Husna, dan pada akhirnya nanti kita akan mempelajari dan memahami hikmah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Anak-anakku yang berbahagia, nah, di dalam bab ini kita akan mengambil contoh tentang Asmaul Husna beserta pengertian dan artinya 4 dari 99 Asmaul Husna. Setelah kita pelajari, maka harapan kita adalah bisa menerapkan perilaku melalui contoh yang mencerminkan keteladanan terhadap Asmaul Husna. Anak-anakku yang berbahagia, sebagai awal yang perlu kita pahami adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian iman menurut bahasa berarti percaya atau yakin. Menurut istilah, iman adalah percaya dan meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Nah, di dalam istilah Arab, iman pengertiannya adalah tasdiqun bil qalbi, iqrarun bil lisan, wa amalun bil arkan. Artinya, iman itu meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan. Jadi iman itu tidak cukup diyakini, tetapi kita harus yakin bahwa Allah itu ada dengan segala sifat kesempurnaannya, sampai kepada lisannya ikut mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian tidak cukup diyakini, tidak cukup diucapkan dengan lisan, tetapi harus perbuatannya membuktikan sebagai orang yang beriman. Bagaimana buktinya? Kita senantiasa taat kepada perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, dan kita selalu melaksanakan apa yang diwajibkan, yang disyariatkan oleh Allah kepada kita semuanya. Dengan demikian, iman itu meliputi keyakinan hati, pernyataan lisan, dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Nah,
Bagaimana kita bisa meyakini Allah? Bagaimana kita bisa yakin bahwa Allah itu ada? Tanda-tandanya Allah ada adalah adanya kehidupan alam semesta dengan seluruh isinya merupakan bukti bahwa Allah itu ada dan mengatur semua makhluk yang ada di alam semesta. Nah anak-anak, dengan demikian marilah kita pupuk iman kita. Iman seseorang bisa tambah, bisa berkurang sesuai dengan keadaan kepribadian seseorang. Semoga anak-anak bisa menambah imannya, senantiasa semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu diantaranya adalah kita harus mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik dan yang bagus-bagus dan yang mulia itu disebut dengan Asmaul Husna. Nah, sekarang kita sedikit memperkenalkan tentang Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna menurut bahasa berarti nama-nama Allah yang baik. Menurut istilah, Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik, yang indah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bukti kemahasempurnaannya. Jumlahnya secara keseluruhan ada 99 ditambah 1, yaitu 100. Jadi jumlahnya ada 99. Ya, satu itu Pak. Yang satu adalah lafadz Allah. Allah itu namanya Allah yang asli, ditambah dengan 99 nama yang baik-baik, yang indah, yang mulia bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disebut dengan Asmaul Husna. Tetapi dari 100 nama Allah itu tidak kita bahas satu persatu dalam bab ini. Kita akan cukup mengambil 4 saja. Yang lain anak-anak nanti bisa mempelajari sendiri di rumah, bisa membuka dari buku-buku atau dari literasi lain. 4 Asmaul Husna yang kita pelajari, yang pertama adalah Al-Alim atau Maha Mengetahui atau memiliki ilmu. Dengan pengetahuan yang tiada batas, Allah bebas memberikan ilmu kepada hambanya yang mematuhi segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Jadi ilmunya Allah tidak terbatas. Semua yang dimiliki manusia Allah tahu, Allah punya. Semua ilmu yang dimiliki oleh alam semesta ini Allah yang memberi. Maka Allah mempunyai nama lain Al-Alim. Pengetahuan semua makhluk adalah bersumber dari pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nama yang indah bagi Allah adalah Al-Alim, yaitu maha mengetahui, maha memiliki ilmu. Kemudian yang kedua, sifat atau nama lain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia, yang indah, yang baik adalah Al-Khabir, maha teliti. Al-Khabir artinya maha teliti. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apapun yang dikandung dalam hati dan pikiran. Jadi Allah itu tahu, teliti, secara detail mengetahui apa yang ada dalam pikiran, apa yang ada dalam hati seseorang, diucapkan maupun tidak diucapkan. Allah tahu secara detail. Untuk itu anak-anak, dimanapun kalian berada, kapanpun kalian berada,
Allah semua mengetahui apa yang ada dalam pikiran kalian, apa yang ada dalam hati kalian. Maka berpikirlah yang baik. Maka berpikirlah yang baik-baik. Berpikirlah sesuatu yang positif kepada siapapun di antara kita. Untuk meneladani nama Allah Al-Khabir ini adalah dengan berbaik sangka kepada Allah dan sesama manusia. Maka dengan berbaik sangka ini Allah tahu, oh ini anak yang baik, ini anak yang hatinya mulia, karena diketahui oleh Allah. Allah teliti mengetahui kita karena Allah mempunyai nama Al-Khabir. Kemudian nama lain yang ketiga dari Asmaul Husna-nya Allah adalah As-Sami, artinya Maha mendengar. Allah Maha mendengarkan segala sesuatu yang ada sekalipun pelan suaranya. Jadi pendengaran Allah itu tidak sama dengan pendengaran kita. Pendengaran Allah itu sampai detak jantung kita saja. Apa yang kita pikirkan, apa yang dalam hati, diucapkan maupun tidak, ataupun diucapkan dengan pelan-pelan, Allah mendengar. Allah mendengar tanpa perantara daun telinga, baik yang didengarnya itu bunyi, suara, warna maupun benda. Lupa kok ada warna, ada benda. Oh iya, jadi dengar Allah bukan suara saja, tetapi warna. Allah menangkap seperti laptop, komputer, HP, itu warna. Allah mengetahui maknanya, itu ditangkap sebagai suara, ataupun suara itu dari benda-benda lain, benda yang jatuh, ada burung, ada hewan, ada macam-macam. Allah mendengarnya. Kenapa? Karena Allah mempunyai nama lain As-Sami, Maha mendengar. Jadi kalau anak-anak berbicara bisik-bisik, yang baik, yang jelek, Allah mendengar. Jangan dikira tidak mendengar. Kalau omong-omongan yang jelek nanti kan dinilai oleh Allah, yang baik-baik akan dinilai oleh Allah. Maka anak-anak harus yakin dan paham dan tahu bahwa Allah mempunyai nama lain As-Sami, nama yang mulia, yaitu Maha mendengar. Kemudian Asmaul Husna bagi Allah yang keempat yang kita pelajari hari ini adalah Al-Basir, itu Maha melihat. Allah Maha melihat segala sesuatu yang ada di alam ini, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, lahir batin. Tidak ada satupun yang terlepas dari penglihatan Allah. Jadi Allah itu melihat kapan saja, di mana saja, situasi apa saja, baik terang maupun gelap, Allah tahu. Jangan dikira ketika listrik padam, situasi gelap, anak-anak sembunyi, Allah tidak tahu. Oh, tidak begitu. Walaupun situasi gelap, bersembunyi dimanapun, Allah tahu. Tidak akan luput dari penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu saat ada ujian dari satu kelas. Ada 32 anak, dikasih ayam dan pisau oleh gurunya. Hai anak-anak, silakan sekarang anak-anak mengambil ayam dan pisaunya masing-masing, dan kalian wajib menyembelih ayam itu tanpa diketahui oleh siapapun. Akhirnya anak-anak berangkat berlarian mencari tempat persembunyian. Banyak anak-anak yang mencari tempat di belakang sana itu, kemudian menyembelih dan lari memberikan ayamnya kepada gurunya. Pak, saya sudah, Pak, saya sudah, dengan riangnya melaksanakan perintah dari gurunya. Tetapi ada satu anak
Yang tidak datang-datang, lama itu ditunggu-tunggu. Kemudian datang sambil menangis, "Pak, maaf saya tidak bisa melaksanakan tugas. Pak, saya tidak bisa lulus. Pak, saya tidak bisa menyembelih ayam ini tanpa diketahui oleh siapapun." Akhirnya gurunya bertanya, "Kenapa begitu?" "Iya Pak, karena Allah itu Al-Bashir. Allah itu Maha melihat. Di mana saja saya berada, kapan saya berada, Allah pasti melihat Pak. Saya nggak bisa tanpa dilihat oleh orang lain, tanpa dilihat siapapun. Pasti Allah melihat saya. Ini Pak, saya kembalikan ayamnya masih hidup beserta pisaunya." Nah anak-anak, dari kejadian itu, dari 32 anak ternyata yang lulus hanya 1. Kenapa lulus? Karena imannya kuat, pikirannya cerdas, ingat bahwa Allah mempunyai sifat Al-Bashir, Maha melihat. Apapun yang kalian kerjakan akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah anak-anak, mari kita kuatkan iman kita kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah dengan cara zikir, kemudian menyebut nama-nama yang baik bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena kita beriman kepada Allah, maka apa hikmahnya? Hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diantaranya adalah yang pertama, selalu mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, hati menjadi tenang dan tidak gelisah. Jadi kalau kita selalu membawa Allah di dalam hati kita, yakini dalam hati kita, ucapkan dengan lisan kita, maka perbuatan kita pun akan disertai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertolongan Allah akan mengikuti kita dimanapun kita berada, dan hati kita menjadi tenang, tidak gelisah, dan sepanjang masa hidupnya tidak akan pernah merasa rugi. Sebaliknya, tanpa dibekali iman, sepanjang usianya diliputi kerugian. Jadi anak-anak, iman itu kalau kita pakai bekal hidup, kita senantiasa beriman kepada Allah, maka kita tidak akan pernah merasa rugi. Tapi kalau sedikit saja kita lengah, kita tidak iman kepada Allah, maka kita akan rugi, kita akan terjerumus, karena tanpa bimbingannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah anak-anak, biar lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih lengkap, anak-anak nanti bisa melihat di akhir video ini akan kita simak dan anak-anak ikuti membaca Asmaul Husna lengkap 99. Nah, tugas anak-anak, nanti anak-anak harus menghafalkan Asmaul Husna. Nah, kalau sudah hafal, anak-anak merekam suara boleh, merekam dengan video boleh. Isi rekaman adalah yang pertama, anak-anak harus menyebutkan nama, kelas, nomor absen, baru anak-anak membaca Asmaul Husna, dikirim melalui WA Japri ke Pak Rahmat atau di grup pembelajaran pendidikan agama Islam di kelasnya masing-masing. Nah, ditunggu tugasnya oleh Pak Rahmat dan nanti akan dinilai ya. Jangan lupa anak-anak membuat rekaman Asmaul Husna, boleh rekaman video, boleh rekaman suara. Jangan lupa sebutkan nama, kelas, nomor absen, dan langsung rekaman membaca Asmaul Husna, dikirim ke WA-nya Pak Rahmat atau ke WA grup. Terima kasih anak-anak. Silakan anak-anak memulai melihat video berikut membaca Asmaul Husna dan diikuti dengan baik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah ya Rahman
Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi, Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'is, Ya Syahid, Ya Ahad, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Musi, Ya Muhdi, Ya Muiz, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Somad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'alli, Ya Abad, Ya Tawwab, Ya Muntahim, Ya Afu, Ya Ra'uf, Ya Ahad, Ya Malikal Mulki, Ya Dzul Jalali wal Ikram, Ya Muhsin, Ya Jami, Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Mani, Ya Adal, Ya Nafi, Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi, Ya